kajian Islam yang akan ditayangkan pada jam-jam berikut ini. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam. Kecerdasan yang kita bangun itu kecerdasan yang meliputi intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial. Kenapa kita mendatangkan Masyayikh ini? Karena kita akan mencetak tamatan Binbas pernah menyelesaikan kitab, bukan sekedar kurikulum saja. Jangan lewatkan program talk show seputar dunia pendidikan Islam yang berbasis mahad atau pesantren. Insya Allah kami selalu berusaha untuk mengembangkan, dan kami bersyukur bahwa lahan tanah itu masih cukup luas untuk dikembangkan. Bagaimana mekanisme dari penerimaan santri baru ini, Ustaz? Dengan datang ke pondok, di pondok pun online, kami online kan. Simak acara ini setiap hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Pesantren Al-Wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin, wa ala alihi wassahbihi, wa man wala. Pondok Pesantren Al-Wafa adalah lembaga pendidikan yang berbasis pesantren Islamic Boarding School yang berupaya melahirkan generasi muslim yang berakidah dan bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah serta memiliki akhlak yang mulia. Selain itu, anak didik juga dibekali dengan skill, keterampilan, dengan harapan agar mereka mandiri dengan skill yang mereka miliki setelah menyelesaikan pendidikannya di Pondok Pesantren Al-Wafa. Stay gitu, ikhwan. Stay gitu. Stay gitu, ikhwan. Pondok Pesantren Al-Wafa menerima peserta didik baru untuk ikhwan dan akhwat dengan jenjang pendidikan SMP Al-Wafa dan MA Tahfidz Al-Wafa tahun pelajaran 1442-1443 Hijriah atau 2021-2022 Masehi. Adapun visi dan misi serta tujuan Ponpes Al-Wafa adalah memiliki visi lembaga pencetak kader umat berakidah dan bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berakhlak mulia. Misi ke-1, melakukan pemurnian dan pembiasaan syariat Islam dalam keseharian. Kedua, membangun rasa cinta kepada nilai-nilai Islami. Ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam rangka berkhidmat kepada agama dan negara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tujuan pertama, terwujudnya generasi unggul pecinta Al-Quran dan Sunnah. Kedua, mengemban amanah dakwah untuk berkiprah di tengah masyarakat. Ketiga, menyiapkan warga negara berkarakter, cakap, dan berketerampilan untuk kemaslahatan nusa dan bangsa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Keunggulan dan target belajar SMP Al-Wafa. Pertama, target hafalan Al-Quran minimal 5 juz.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin. Kedua, hafal matan-matan hadis. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Ketiga, mempunyai keterampilan menjahit, tata boga, public speaking, dan teknik informatika. Wallahu yarfa'u darajatal muta'allim bi'ilmi. Keempat, menguasai bahasa Arab aktif, lisan maupun tulisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan lakukan kembali Keunggulan dan target belajar MA Tahfidz Al-Wafa. Pertama, target hafalan Al-Quran 30 juz. Wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Kedua, menguasai ilmu syar'i dasar. Ketiga, pembinaan akhlak. Keempat, menghafal matan tajwid bersanad. Yaqulu roji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Kelima, menguasai bahasa Arab aktif, lisan maupun tulisan. Keenam, program persiapan masuk perguruan tinggi terbaik. السؤال الأول لماذا الإنسان لابد أن يحفظ القرآن وماذا حصل بعد ذلك؟ تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لكن في الحقيقة القرآن الكريم أنزل لأكبر من ذلك، ليقرأه الناس، نعم هذا أولا، ثم بعد ذلك يتدبروا، فإذا تدبروا ما فيه خشعت قلوبهم، ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى. Fasilitas dan ekstrakurikuler Pondok Pesantren Al-Wafa. Pondok Pesantren Al-Wafa memiliki lokasi pesantren dan gedung sendiri di lingkungan yang asri. Kedua, area memanah. Ketiga, lapangan futsal, basket, voli, badminton, dan tenis meja. Taman itu diartikan Keempat, adalah lahan bercocok tanam dan berkebun. yang di sekitar kebun. Kelima, area beternak ikan dan unggas. Keenam, menjahit dan merajut bagi santri akhwat. Ketujuh, laboratorium komputer. Kedelapan, UKS, usaha kesehatan sekolah. Pondok Pesantren Al-Wafa beralamat di Jalan Umar bin Khattab, RT 2 RW 4, Desa Kertarahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Website www.alwafa.ponpes.id. Email humasalwafa@gmail.com. Nara hubung 081 3171 49 5530 atau 085 771 52 9982. Mari bergabung bersama Pondok Pesantren Al-Wafa. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, di sore hari ini kembali kami tayangkan program unggulan kami, Talk Show Pendidikan Islam. Tempat kita menghadirkan informasi dunia pendidikan Islam yang berbasis ma'had dan pesantren. Dan Anda insya Allah dapat mengikuti program ini 1,5 jam ke depan, dan Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081 989 6543 atau secara langsung di nomor 021 823 6543. Dan insya Allah di kesempatan sore hari ini kita akan hadirkan sebuah pondok pesantren yang tidak jauh dari pusat kota di Jakarta, yakni Pondok Pesantren Al-Wafa di Setu, Bekasi. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kami Al-Ustadz Hayat Setiawan Husain, MPD Hafizahullah Ta'ala. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, ini Ustadz Ana yang udah lama tidak ketemu nih. Juga ada Ustadz Abdul Ghaffar sebagai Kepala SMP, dan juga ada Ustadz Taufik Muwahhid LC sebagai Kepala MA Tahfidz. Masya Allah. Dan di kesempatan hari ini kita akan hadirkan informasi seputar Pondok Pesantren Al-Wafa. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda seputar Pondok Pesantren Al-Wafa yang sudah memasuki penerimaan santri baru untuk tahun ajaran 2021-2022. Dan untuk yang pertama, tentu saja kita akan menyimak selayang pandang dari Pesantren Al-Wafa bersama Ustadz Hayat Setiawan Husain, MPD Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwati iman, para pendengar dan pemirsa TV Roja rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada saat ini kita bisa bertemu kembali, kami dari Pondok Pesantren Al-Wafa Setu, Bekasi, ingin mengajak kepada ikhwati iman sekalian mengenal bahwa tadi sebagaimana dikatakan bahwa lokasi pesantren kami ini masih di kawasan Jabotabek, ya. Masih dekat dengan ibu kota. Sehingga ini yang sebetulnya harapan kami dulu, ingin memiliki pesantren di dekat kota Jakarta, berdasarkan pengalaman bahwa ya alhamdulillah banyak pesantren-pesantren yang lainnya yang lebih baik, lebih berkualitas, namun lokasinya jauh. Ya sekarang ini kan persoalannya itu di perjalanan itu hanya ada 2 kemungkinan, ya, antara macet dan macet sekali. Ya, sehingga ke Setu ini tidak begitu masalah gitu kan. Ya, termasuk dari luar Jawa juga landing di Bandara Soekarno-Hatta atau di Halim Perdana Kusuma ya, sudah sangat dekat sekali. Yang jelas kami adalah ingin mewujudkan pendidikan sebagaimana yang dijelaskan dalam visi dan misi tadi. Itu pendidikan yang utuh, yakni pendidikan yang di situ ada 3 pilar. Yang pertama adalah tarbiyah jasadiyah, yang kedua tarbiyah ruhiyah, dan yang ketiga tarbiyah akliyah. Tarbiyah jasadiyah ini bahkan saya punya mimpi lah gitu, jangan dijadikan sebagai ekstrakurikuler,
tapi harus masuk dalam kurikulum. Kenapa? Karena itu adalah merupakan bagian penting dalam pendidikan. Ya, bagaimana tidak, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minul qawi, ya, khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Maka untuk itu bagaimanapun kami selalu mengevaluasi ya, sampai menu yang disajikan kepada para santri juga selalu kami evaluasi, selalu kami pertimbangkan agar memenuhi kriteria halal dan thayyibah. Jadi insya Allah walaupun tentu saja pada akhirnya bahwa pendidikan di kami itu walaupun dekat dengan ibu kota mungkin ya termurah di kelasnya. Terjangkau gitu. Memang kami ingin sebetulnya memfasilitasi yang penghasilannya menengah ke bawah gitu kan. Tapi kalaupun ada orang kaya mau masuk silakan aja gitu. Tidak ada masalah gitu. Kemudian adapun yang kami inginkan tentu saja adalah kembali kepada kurikulum. Ya, di samping kurikulum secara formal, kurikulum dari Diknas untuk SMP dan Kemenag untuk MA. Namun tentu saja yang kita inginkan adalah kembali kepada kurikulum yang pasti, yaitu kurikulum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun kami khususnya masih merasa perlu terus belajar. Makanya kami ikutkan para guru ataupun para pengajar itu selalu mengikuti seminar-seminar parenting dan sebagainya agar punya wawasan yang luas gitu di dalam menerapkan pendidikan, ya, terutama kembali kepada punya keinginan, kepenasaran bagaimana sih pendidikan Rasulullah SAW itu, kurikulum Islam itu kayak apa gitu kan. Sebab bagaimanapun kurikulum yang ada sekarang ini, ya, kalau kita mau jujur, kurikulum yang dari situ ke situ aja, muter-muter aja gitu kan, makan waktu yang lama gitu. Dan itu dari dulu, ya, bahkan mohon maaf ya, setiap ganti menteri itu berubah lagi kurikulumnya gitu kan. Mungkin saya ingat tahun 70-an dulu ketika pendiri Pondok Pesantren Gontor itu mengatakan kami tidak mau ikut kurikulum yang masih bingung gitu. Kami punya kurikulum sendiri gitu. Paling tidak saya berpikir begini, makanya selalu kami evaluasi dengan teman-teman, apa yang perlu kita rubah lah. Makanya kami terus juga belajar dari yang lain, ya, studi banding, kemudian kami tidak segan-segan kalau melihat yang baik, ya istilahnya itu ATM ya, ambil, tiru, modifikasi gitu. Ya mudah-mudahan ini menjadi jariah bagi orang-orang yang punya sistem yang lebih baik lagi gitu. Ya, sebab kalau kita lihat sejarah bagaimana pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterapkan, umpamanya outputnya itu kita bisa lihat umpamanya Muhammad Al-Fatih itu kan usia 22 tahun sudah menjadi sultan. Kemudian Umar bin Abdul Aziz usia 23 tahun sudah menjadi gubernur. Kemudian putranya Malik 17 tahun sudah menjadi menteri. Usamah bin Zaid 18 tahun sudah menjadi panglima perang. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu umur 15 tahun sudah menjadi staf ahli di khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah ini bagi kami ini juga jadi bahan pelajaran, pemikiran bagaimana ke depan supaya pendidikan ini lebih praktis, tidak muter-muter gitu kan.
Ya, di kita ini kan sekarang usia 22 tahun baru S1 ya. Ya, sudah S1 mau cari kerja juga susah, mau nikah juga gak berani gitu kan. Kan kasihan gitu kan. Jadi ini adalah realita yang harus kita pikirkan. Nah, makanya kami insya Allah menekankan pada awal-awal ini adalah sesuai dengan apa yang kita temukan dari para salafus salih, bahwa pendidikan, adab dan akhlak kami utamakan. Ya, lebih-lebih di masa pandemi ini orang tua baru merasakan gitu kan, betapa sulitnya mendidik anak di rumah gitu kan. Ya, banyak yang stres gitu. Ya, akhirnya ingin kembali ke pesantren gitu kan. Ya, alhamdulillah ini semuanya menjadi hikmah bagi kita sekalian. Ternyata mendidik anak itu, punya anak 1-2 aja di rumah pusingnya udah bukan main gitu. Yang kita urus itu ratusan bahkan ribuan murid gitu kan. Ya, alhamdulillah masih kita bisa jalani bersama. Nah, makanya untuk itu semuanya ya mohon doa kepada ikhwati iman sekalian dan para asatidah yang lainnya juga agar memberikan masukan kepada kami. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Al-Wafa yang secara strategis lokasinya itu sangat strategis, ya dekat dengan ibu kota, mudah dijangkau. Mudah-mudahan kami bisa terus memperbaiki diri sehingga melahirkan para santri yang mudah-mudahan tidak seperti output pendidikan yang ada sekarang ini, memakan waktu yang lama, kemudian anak itu pinter enggak, soleh juga tidak, gitu kan. Jadi kita ingin bahwa anak-anak kita itu anak-anak yang berilmu, ya, kemudian juga menjadi anak-anak yang solih dan solihah, sehingga menjadi aset bagi orang tua sampai di akhirat nanti. Barangkali itulah sekilas dari Al-Wafa yang kami inginkan. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan nih, Ustadz Hayat sudah memaparkan selayang pandang tentang Pondok Pesantren Al-Wafa yang letaknya tidak jauh dari ibu kota, yaitu dari Jakarta, di Setu, Bekasi. Nah, tentu saja apa yang disampaikan oleh Ustadz Hayat Setiawan ini adalah selayang pandang yang sifatnya masih sangat umum. Tentu saja sudah ada hadir juga bersama kita Ustadz Abdul Ghaffar dan Ustadz Taufik Muwahhid yang akan menjelaskan tentang program pembelajaran yang ada di SMP maupun di MA Tahfidz Al-Wafa ini. Baik, untuk berikutnya kami persilahkan kepada Ustadz Abdul Ghaffar untuk memberikan penjelasan tentang program pembelajaran di SMP. Tafadhol. Ya, terima kasih Kak Abu Lukman yang telah memberikan kesempatan untuk kami semua di kesempatan sore hari ini, dan juga seluruh kru radio maupun TV Roja, jazakumullahu khairan, yang telah memberikan kepada kami kesempatan dari Pesantren Al-Wafa untuk memaparkan sebagai informasi terkait sekolah dan juga pesantren yang telah dibuka pendaftarannya untuk tahun ajaran baru ke depan. Dan juga yang kami hormati Ustadz Hayat Setiawan, pembina Yayasan Pesantren Al-Wafa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kesehatan para pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada. Sebagaimana telah disampaikan bahwa Pondok Pesantren Al-Wafa ini merupakan salah satu alternatif dari beberapa alternatif pondok pesantren yang ada di Nusantara ini tentunya. Di mana Pondok Pesantren Al-Wafa ini didirikan pada tahun 2003 yang telah mendapatkan izin operasional untuk mengadakan sekolah menengah pertama pada tahun 2005. Dan Pondok Pesantren Al-Wafa yang dimulai dari jenjang SMP terus dan senantiasa berkembang dan mengikuti perkembangan serta pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tentunya mengedepankan prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berpegang dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Di mana SMP Al-Wafa telah mendapatkan kesempatan pula untuk mengadakan ujian negara yang dimana kami menginduk kepada Diknas Departemen Pendidikan Nasional yang terintegrasi dengan kurikulum 2013 atau Kurtilas. Di mana alhamdulillah di pesantren Al-Wafa atau khususnya di jenjang SMP ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kami untuk mengadakan akreditasi sekolah yang pertama pada
tahun 2015, yang dimana mendapatkan nilai B, yang dimana kemudian kami mengadakan akreditasi yang kedua pada tahun 2019 karena saat itu terjadi mundur atau molor dari Departemen Pendidikan atau Diknas Kabupaten Bekasi, yang dimana akreditasi yang kedua dilaksanakan pada tahun 2019 yang alhamdulillah kami mendapatkan nilai A, yang dimana itu menjadi amanah bagi kami untuk senantiasa memperbaiki kualitas pendidikan kami. Saat ini Pondok Pesantren Al-Wafa memiliki GTK atau guru serta tenaga kependidikan kurang lebih 84 karyawan, terdiri dari guru bidang diniyah dan juga guru bidang umum serta karyawan-karyawan di tenaga kependidikan, ya dimana kami mencoba untuk memasukkan data-data tersebut sesuai pada data-data Dapodik sesuai dari yang pemerintah ataupun anjuran dari Departemen Pendidikan. Yang dimana SMP Al-Wafa juga senantiasa menjalin hubungan baik dengan pemerintah serta aparat setempat untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, baik kegiatan yang bersifat formal ataupun agama. Di antaranya kajian-kajian yang diselenggarakan, baik kajian-kajian yang sifatnya intern yang diadakan untuk guru-guru, yang dimana para guru senantiasa mendapatkan asupan-asupan kegiatan yang dimana itu menjadi fondasi mereka dalam agama ini, baik guru diniyah maupun guru umum. Pesantren Al-Wafa memberikan mereka kesempatan untuk belajar kembali. Di sana ada pelajaran-pelajaran untuk santri tersendiri dan juga pelajaran-pelajaran untuk GTK ataupun guru-guru itu pun sendiri, sehingga mereka pun tidak terketinggalan dengan santri-santri mereka. Para guru dididik juga dengan pelajaran-pelajaran bahasa seperti bahasa Arab dan juga tahsin serta tajwid Al-Quran, yang dimana untuk menambahkan ilmu dan juga peran mereka dalam mendidik anak didik mereka atau di santri-santri yang lainnya. Pesantren Al-Wafa ini berdiri di atas tanah yang cukup luas, kurang lebih 2 hektar, yang berada di wilayah Setu Bekasi, atau tepatnya di Jalan Umar bin Khattab, Kertarahayu, Cisaat, Setu Bekasi. Jadi mana di Google Map, para pendengar maupun pemirsa semua dapat menemukannya dengan keyword ataupun kata kunci Pondok Pesantren Salaf Al-Wafa. Insya Allah akan terarahkan di koordinat Pesantren Al-Wafa Setu Bekasi. Dan alhamdulillah di Pesantren Al-Wafa juga saat ini sedang mengadakan kegiatan-kegiatan atau pembelajaran online dan juga pembelajaran-pembelajaran yang sesuai dengan arahan pemerintah agar senantiasa mendapatkan bimbingan dari mereka. Dan mungkin itu sedikit dari apa yang kami sampaikan dari program SMP Al-Wafa. Mungkin nantinya dapat kembali digali melalui sesi tanya jawab. Nah, baik. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Abdul Ghaffar yang telah menjelaskan tentang SMP Al-Wafa dalam konsep pondok pesantren. Dan masih ada satu lembaga kembali di bawah Pondok Pesantren Al-Wafa, yakni MA Tahfidz. Benar begitu Ustadz Taufik? Masya Allah. Dan yang akan menjelaskan tentu saja Ustadz Taufik Muwahhid sebagai Kepala MA Al-Wafa. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada Abu Lukman ya atas waktunya. Kami dari MA Tahfidz Al-Wafa hanya sebenarnya awalnya kita berpikir banyak santri kita yang melanjutkan di berbagai pondok, sehingga kami berpikir kenapa kita tidak membangun pondok untuk jenjang berikutnya, sehingga terbangunlah satu pondok, yaitu Pondok Tahfidz Al-Quran untuk jenjang MA-nya. Untuk jenjang MA sendiri kita memiliki program, satu adalah 30 juz, hafal 30 juz insya Allah dengan mutqin. Lalu kemudian memiliki hafalan mutun ilmiah tentang tajwid yang insya Allah bersanad, juga mendapatkan ijazah formal, juga
kita juga memiliki program pendalaman materi untuk mereka bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Adapun berkaitan dengan tahfidz Quran, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tahfidz ini luar biasa perjuangannya, karena harus memiliki kefokusan yang tinggi. Maka dari itu kami juga sedang terus meningkatkan kualitas kita dengan dibimbing langsung oleh syekh kita dari Mesir, adalah Syekh Nasruddin Asom, yang setiap harinya insya Allah membimbing kami. Lalu MA sendiri berdiri ya dari tahun 2018, yang sekarang masih menginduk kepada salah satu MA di sekitar kami, karena kebetulan izin operasional kami masih proses. Insya Allah setahun ke depan insya Allah kita memiliki izin operasional dari Departemen Agama. Lalu kemudian yang senantiasa kita laksanakan saat ini adalah pengembangan guru-guru MA sendiri, baik itu pengembangan dari sisi tilawatul Qur'annya, yang insya Allah kita usahakan sampai bersanad, dan kemudian juga pengembangan bahasa Arabnya, karena kualitas santri itu akan baik saat ketika gurunya baik juga. Kualitas santri penghafal Quran itu akan mutqin dan hafalannya bersanad, bagus tilawahnya saat ketika gurunya pun bagus dan bersanad juga. Lalu kemudian program kita juga bahasa Arab, santri pun akan bisa berbahasa Arab secara lisan dan tulisan saat ketika semua guru-guru kita memiliki skill dan kekuatan bahasa secara lisan dan tulisan. Lalu kemudian kami juga sedang berusaha untuk bekerja sama dengan universitas-universitas yang ternama di Indonesia, sehingga anak-anak kami bisa melanjutkan ke tempat-tempat atau ke jenjang berikutnya yang ada di sekitar Indonesia, juga di luar Indonesia insya Allah. Itu saja mungkin ya kalau untuk MA. Baik. Syukran. Baik, jazakumullahu khairan atas informasi tentang Pondok Pesantren Al-Wafa. Sebetulnya ada jenjang pendidikan lain mungkin di Pondok Pesantren Al-Wafa ya Ustaz? Baru ada TK. Ada TK ya, juga. Insya Allah SD tahun depan. Masya Allah, jadi cukup insya Allah siap lah ya menyusul. Dan untuk lebih dalam tentang Pondok Pesantren Al-Wafa, tentu saja kami undang Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja untuk mengikuti interaktif kami di line telepon di 021-823-6543 atau secara pesan singkat melalui 081-989-6543. Baik, pertanyaan pertama mungkin kita akan angkat dari penanya kita, dari hamba Allah di Bandung ingin bertanya, Ustadz, apa yang harus kami siapkan untuk memasukkan anak kami ke SMP Al-Wafa? Karena anak kami berasal dari sekolah formal biasa. Nah, mohon penjelasannya. Betul. Ya, terima kasih. Pertanyaannya dari Bandung ya. Anaknya sepertinya saat ini masih SD ya? Iya, masih SD kelas 6. Iya, yang dimana tentunya untuk mempersiapkan di jenjang SMP, maka tentunya di pesantren Al-Wafa salah satu programnya adalah SMP Islam, yang dimana menerima santri-santri baru yang sudah dibuka pendaftarannya dari 5 Oktober 2020 yang lalu, dan masih dibuka hingga ke depannya untuk jenjang SMP ini pada gelombang pertama hingga pertengahan Desember nanti. Bagi Bapak Ibu yang berminat tentunya untuk mengetahui persyaratan-persyaratan, kemudian waktu-waktu serta informasi pembiayaan, dapat mengunjungi website pesantren di website resmi www.alwafa.ponpes.id. Adapun seputar pendaftaran atau langkah-langkah pendaftaran yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu sekalian, bagi yang berada di wilayah Bekasi tentunya
dapat mengunjungi langsung atau di wilayah Jabodetabek ya, dapat mengunjungi langsung di Pesantren Al-Wafa sambil melihat lokasi tentunya ataupun survei. Setiap hari kami telah menyiapkan panitia penerimaan peserta didik baru yang dapat menjelaskan dan menyampaikan tentang fasilitas dan juga hal-hal yang terkait dengan itu. Adapun persyaratan-persyaratannya, yang pertama tentunya dapat disiapkan terlebih dahulu atau dengan mengisi formulir pendaftaran, baik melalui online ataupun offline dengan datang langsung. Adapun formulir dapat diunduh atau diikuti linknya melalui website yang telah kami sebutkan tadi, www.alwafa.ponpes.id. Adapun persyaratannya tentunya untuk jenjang SD ya, nantinya adalah rapot, kemudian nilai kelulusan atau SKH-UN nantinya kalau sudah selesai untuk mengerjakan ujian akhir, dan itu bisa menyusul. Adapun saat ini bisa disiapkan tentunya data-data pribadi seperti KK, akte, NISN, dan juga raport serta pas foto, dan dapat dibawa saat pendaftaran ataupun ketika datang untuk melaksanakan pendaftaran ataupun ujian seleksi nantinya. Karena pendaftaran di tahun ini atau di tahun 2021 nantinya teman-teman para bapak-bapak ataupun para ikhwah yang mendaftarkan putra-putrinya akan dites untuk tes seleksi pada satu hari yang ditetapkan, yaitu pada tanggal 19 atau tanggal 20 Desember untuk seleksi. Jadi semua pendaftar-pendaftar pada gelombang 1 akan diberikan informasi untuk mengikuti tes satu hari, bisa memilih tanggal 19 ataupun 20 di hari Sabtu ataupun hari Ahad untuk mengikuti tes seleksi, dan nantinya informasi dari penerimaan tersebut akan disampaikan beberapa hari setelah pelaksanaan tes seleksi tersebut. Wallahu a'lam, mungkin begitu. Dan tentunya untuk informasi lebih lanjut perlu kami bacakan pula, mungkin bisa dicatat ya, narah hubung dari pendaftaran pesantren Al-Wafa dapat menghubungi ke nomor yang sudah yang tertera juga di layar televisi ya, 0813 17149530. Demikian. Baik. Jazakallahu khairan. Ini ada tambahan mungkin dari Ustaz? Cukup. Baik. Baik, untuk berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di nomor 0218236543. Kami persilahkan. Iya. Mohon maaf, tampaknya belum terhubung. Kami persilahkan kembali Anda, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, seputar informasi pendidikan Islam di acara kami Talk Show Dunia Pendidikan Islam ini. Anda dapat berpartisipasi dengan melayangkan pertanyaan Anda melalui line telepon di nomor 021-823-6543 atau pesan singkat di nomor 081-989-6543. Baik, kita coba terlebih dahulu akan angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Tampaknya mohon maaf belum terhubung kembali. Mungkin kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Ini pertanyaan terkait dengan sebenarnya apa prioritas pendidikan yang harus kita perhatikan untuk anak-anak kita. Sekaligus pertanyaannya menyambung dengan kitab atau buku apa saja yang dipelajari di pesantren Al-Wafa. Mungkin ini kepada Ustadz Hayat Setiawan, tafadhol. Ya. Terima kasih kepada penanya, barakallahu fikum. Ya, tentu saja yang pertama adalah prioritas pendidikan kita kepada adab dan akhlak. Adab dan akhlak. Ya, kemudian baru nanti keilmuan. Ya, keilmuan sesuai dengan jenjangnya. Nah, kemudian untuk di tingkat SMP tentu saja penguatan akidah dan ibadah. Adapun
kitab-kitab yang menjadi rujukan nanti bisa dijelaskan oleh kepala sekolah masing-masing. Ya, yang jelas insya Allah harapan kita ingin mendidik anak-anak yang solih dan solihah dan juga berilmu, itu aja gitu kan. Ya, makanya dengan berbagai macam upaya menjalankan apa yang sudah, sistem yang sudah ada, sambil terus belajar, sambil terus melihat mungkin ada perubahan-perubahan yang lebih baik ke depannya. Ya, karena bagaimanapun pendidikan ini harus disesuaikan dengan si peserta didik itu sendiri ya. Karena tentu saja apa yang kita dapatkan dahulu tidak seperti yang harus didapatkan oleh anak-anak kita sekarang ini gitu. Ya, mungkin para asatidah bisa menambahkan kitab-kitab apa saja yang dipelajari di pesantren kita. Tafadhol. Baik, adapun beberapa pelajaran terkait pelajaran dan juga buku panduan. Untuk pelajaran diniyah, di antara yang kita pelajari di pondok pesantren adalah pelajaran akidah ataupun tauhid menggunakan buku atau kitab tauhid buah karya dari Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Adapun pembelajaran akidah ataupun adab serta akhlak, tadi akidah kitab tauhid, adab dan juga akhlak menggunakan buku Adabul Mufrad yang dikeluarkan ataupun buah karya dari Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Adapun pembelajaran untuk fikih menggunakan buku panduan Bulughul Maram. Kemudian kitab-kitab hadis kita menggunakan muqaddimah dari Ulumul Hadis serta matan-matan yang menjadi bekal untuk para santri, kitab Riyadhus Shalihin buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Begitu pula dengan pembelajaran yang lainnya terkait dengan ilmu bahasa Arab. Untuk kitab muhadasahnya kami menggunakan buku yang dikenal dengan ABY, Arabiyah Baina Yadik, dengan menggunakan buku-buku tambahan seputar Nahu dan juga Sharaf di Amsalatut Tasrif dan juga Kitabun Nahu. Adapun untuk pembelajaran umum, kami menggunakan standar buku yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan atau Diknas dan juga buku-buku yang telah disesuaikan untuk pembelajaran di pesantren serta LKS di mana diajarkan oleh guru-guru sesuai dengan bidangnya masing-masing, yang dimana kami memiliki guru-guru umum yang mereka rata-rata lulusan dari program Strata 1 atau S1 sesuai dari pendidikannya di pendidikan bahasa Indonesia, matematika dan juga yang lainnya. Wallahu a'lam. Demikian mungkin. Baik, Masya Allah. Mungkin untuk tingkat MA tahfidz, tafadhol Ustaz. Untuk MA tahfidz tidak jauh beda dengan SMP. Hanya saja mungkin di ABY-nya sendiri agak lebih tingkat. Kalau SMP memakai buku 1, 2, kita pakai 3, 4 untuk melanjutkan kitab ABY tersebut. Lalu kemudian berkaitan dengan, karena kita fokusnya kepada tahfidz saja, kita lebih ke mutun. Hafal mutun Jazariyah, mutun Tuhfatul Atfal, begitu. Itu karena kita fokusnya ke tahfidz. Lalu kemudian berkaitan dengan ulum syariah, karena memang kita juga memperhatikan sisi manhaj mereka. Untuk akidah sendiri kita pakai Syekh Shalih Fauzan yang kitab tauhid. Lalu kemudian untuk adab juga fikihnya kita menggunakan Minhajul Muslim, Ustaz. Paling itu yang berbeda, Ustaz. Baik, jazakumullah khairan ini penjelasannya. Baik, kembali kami persilahkan Anda pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja untuk dapat berpartisipasi dalam acara kami Talkshow Pendidikan Islam ini. Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat ke nomor 081 989 6543 atau secara langsung di line telepon di 021 823 6543. Baik, kita coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Silakan. Tampaknya kembali belum tersambung. Kita coba angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat dari Bapak
Andika di Bekasi. Pertanyaannya, Ustadz, apakah di Al-Wafa sudah ada kerjasama dengan universitas di Saudi atau yang lainnya? Fadol. Mungkin untuk tingkatan MA ini. Kita sedang mencoba untuk tingkatan MA sendiri. Salah satunya kita sedang kerjasama dengan Libya. Coba kita angkat kerjasama dengan bagian Universitas Kampus Libya. Juga kita mendata dari tujuan-tujuan yang hendak dituju oleh santri. Setelah santri itu berniat ke satu universitas, maka kita buka kerjasama dengannya. Sementara itu seperti itu. Baik. Karena MA Tahfiz sendiri sebetulnya baru ya, baru ya, betul. Di 2018 kalau tidak salah. Baru tahun ini insya Allah lulus. Masya Allah. Baik, insya Allah ini di kesempatan berikutnya tentu saja ya Ustaz ya. Insya Allah. Baik, untuk berikutnya pertanyaan kembali dari pertanyaan dari hamba Allah terkait dengan syarat dan materi ujian penerimaan. Tentu saja kalau mendaftar ke Pondok Pesantren Al-Wafa ingin diterima, harus disiapkan anaknya, kira-kira apa yang harus disiapkan dalam ujian ini? Tafadhol. Mungkin untuk SMP terlebih dahulu. Ya, tentunya untuk persyaratan pendaftaran, Bapak Ibu dapat melihat di website ataupun brosur yang kami bagikan. Di sana terdapat persyaratan-persyaratan yang dapat dipenuhi untuk peserta didik baru yang ingin mendaftarkan putra-putrinya di jenjang SMP maupun jenjang SMA. Di antaranya yang perlu disiapkan tentunya untuk materi tes, yaitu yang pertama dapat membaca Al-Quran dengan baik untuk SMP ya. Yang pertama dapat membaca Al-Quran dengan baik. Artinya bukan dengan suara yang merdu ataupun lepas dari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran, namun minimalnya dalam membaca Al-Quran sudah lancar dan tidak terbata-bata. Kemudian minimalnya memiliki hafalan surat-surat pendek ya, atau di juz 30. Dan yang berikutnya materi tes tulis dan juga tes wawancara. Tes tulis meliputi pengetahuan agama dasar seputar akidah, rukun Islam, rukun iman, dan juga pengetahuan agama Islam dasar, dan juga pengetahuan umum seputar sosial ataupun matematika dan juga IPS. Namun tidak begitu rumit insya Allah materi tesnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan Bapak Ibu untuk menyekolahkan putra maupun putri Bapak di pesantren ini. Adapun SMA ada beberapa poin tambahan mungkin. Nah, untuk MA atau untuk MA sendiri kita karena di Pondok Tahfidz ya Pak, kita lebih menekankan ke kualitas baca mereka harus sesuai dengan tajwid yang sahih. Itu yang pertama. Kedua, memang harus memiliki hafalan ya, hafalan paling minim itu 2 juz. Paling minim 2 juz. Paling minimal itu 2 juz. Lalu kemudian kita ada tes 1 hari 1 lembar. Jadi saat ketika santri itu datang, insya Allah dites, kita coba tes 1 lembar. Mereka mampu atau tidak, insya Allah setelah itu kita ada pengumuman setelah itu. Tapi bagi yang memang tidak memiliki bacaan yang bagus, tapi menginginkan untuk masuk ke MA Tahfidzul Quran, kita adakan kesempatan yaitu kelas khusus persiapan MA Tahfidz. Insya Allah akan dididik oleh ustadz-ustadz yang berkualitas untuk jenjang pra tahfidz ya, yaitu tahsin, fokus ke tahsin selama 1 tahun. Itu hanya fokus kepada tahsin, pembagusan di dalam bacaan, bukan suara. Sekali lagi bukan suara, tapi makharijul huruf dan sifatul huruf dan juga hukum-hukum tajwid yang lainnya, sehingga si anak itu siap untuk menghafal Quran. Setelah siap menghafal Quran dengan standar yang ada, insya Allah kita akan terima di MA. Kurang lebih seperti itu. Insya Allah, berarti masih ada kesempatan belum memiliki bacaan yang standar dan hafalan dan untuk kita ikut program didik, persiapan ini Ustaz ya. Masya Allah. Baik, tafadhol dengan Ustaz. Itu Iman, terkait dengan kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri, sebetulnya kami dari Pondok Pesantren Al-Wafa ini juga
bersama-sama dengan ma'had yang lain di perkumpulan lembaga pendidikan dan dakwah Islam Indonesia yang selalu berusaha melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi di luar. Itu secara yang sudah kami lakukan. Dan juga secara pribadi saya juga tahadus binikmah Abu Lukman. Alhamdulillah sudah banyak sekali santri-santri yang dari luar Al-Wafa yang kami tazkiyah gitu, baik itu ke Universitas Madinah, ke Ummul Qura, ke Al-Azhar dan tempat-tempat yang lainnya. Jadi insyaallah di samping usaha dari tadi MA sendiri ya, insyaallah kami juga punya jalur-jalur khusus yang sudah dikenal lah gitu, untuk memberikan tazkiyah, rekomendasi ke beberapa perguruan tinggi di luar negeri, termasuk juga terakhir kami mengadakan pendekatan ke kedutaan Sudan ya, mungkin dan negara-negara yang lainnya. Hanya satu saja mungkin kepada orang tua santri juga, jangan punya kesan bahwa kalau anak belajar di pesantren itu harus belajar ke luar negeri gitu, terutama ke Mekah ataupun ke Madinah gitu kan. Seolah-olah itu ya kalau bisa ke sana ya alhamdulillah gitu kan. Kalau tidak juga sebetulnya tidak ada masalah dimanapun mereka belajar ya, yang penting tujuan pendidikan yang dijalani oleh anak-anak kita itu tercapai. Saya ingat ya apa yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu kepada sahabat Salman Al-Farisi ketika beliau mau ke tanah suci gitu. Apa kata beliau? Yang dikatakan oleh Abu Darda kepada sahabat Salman, innal ardo la tuqaddisu ahadan wa innama yuqaddisul insan amaluhu. Sesungguhnya ya bumi itu tidak mensucikan orang gitu. Tapi yang menjadikan seseorang itu suci adalah karena amalnya gitu. Ya karena tidak sedikit kan orang yang belajar di tanah suci juga sampai ke sini malah menyesatkan gitu kan. Tidak mendapat hidayah. Tidak mendapat hidayah. Atau banyak teman-teman yang bekerja di sana dari mulai muda sampai tua tapi pulang tidak ada perubahan gitu. Ya itu adalah sebagai bukti bahwa memang tidak jadi jaminan. Walaupun tentu saja kalau bisa belajar di sana alhamdulillah itu merupakan rezeki yang bisa diperoleh gitu kan. Memang semua pesantren juga dengan perguruan tinggi yang lain itu mungkin yang secara formal itu baru dengan Universitas Islam Madinah ya. Kemudian untuk Ummul Qura itu sendiri kan sangat terbatas. Terakhir juga kami mendapatkan kesempatan untuk memasukkan santri-santri ya, termasuk dari ya karena Al-Wafa baru tahun ini ya, kita belum bisa menyertakan, mungkin ke depan insyaallah yaitu yang sudah ada itu ke Abha ya. Kemudian Qasim ya, Qasim yang Abha ini saya juga ikut waktu itu proses muqabalah dengan masyayikh yang datang dari sana. Tetapi karena itu mungkin ya dengan Timur Tengah ini kan kadang-kadang gampang-gampang susah gitu. Ada 13 orang yang ikut muqabalah tapi sampai sekarang kabarnya entah bagaimana gitu. Dan itu bukan satu hal yang baru. Saya alhamdulillah berpengalaman sering mengadakan daurah-daurah yang diakhiri dengan muqabalah. Setelah muqabalah hilang begitu aja gitu kan. Nah, jadi yang penting ya kita doakan anak-anak kita itu belajar di mana saja menjadi anak-anak yang solih dan solihah, menjadi duat ilallah
kedepannya menjadi rijalud dakwah yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Baik. Saya perlu ingatkan itu gitu. Nah, jazakallahu khairan. Yang pasti pondok pesantren mencurahkan segenap potensinya, Ustaz. Insya Allah. Untuk menyalurkan lulusannya. Terutama untuk MA ini baru lulus di tahun ini ya. Nah, Masya Allah. Baik, ini kembali ada pertanyaan melalui pesan singkat yang cukup menarik ini, Ustaz. Dan ini informasi yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa terkait dengan jadwal rutin harian. Dari Ummu Mirza, tidak disebutkan dari mana. Beliau ingin bertanya, mohon dapat dijelaskan jadwal rutinitas harian dari pagi hingga malam hari di Pondok Pesantren Al-Wafa. Tentu saja mungkin ada perbedaan antara SMP dan MA. Tafadhol, mungkin untuk yang pertama dari MA terlebih dahulu, Ustaz. Tafadhol. Kalau di MA sendiri karena memang fokus ke tahfidz Quran, jadi semuanya berkaitan dengan Al-Quran. Dari mulai bangun tidur itu jam setengah 4, ya setengah 4 itu semua anak sudah ada di masjid untuk melakukan qiyamul lail. Ya, terus kemudian sampai menjelang subuh. Setelah subuh, salat subuh, mereka mengadakan halaqah pertama. Halaqah pertama sampai pukul 6:30. Dari 6:30 itu anak sarapan, mandi, persiapan, ya, sampai pukul 8 sampai jam 11 itu halaqah kembali. Halaqah kembali Al-Quran dengan para asatidah, insyaallah. Jam 10 sampai jam 12 sampai menjelang duhur itu ada pembelajaran diniyah. Pembelajaran diniyah yang tadi saya sampaikan, pembelajaran diniyah. Satu harinya 1 jam. Sekali lagi karena kita fokus kepada tahfiz. Jadi semua waktunya habis dengan tahfiz. 1 jam untuk diniyah, lalu kemudian setelah zuhur mereka makan siang lalu beristirahat. Menjelang ke asar, setelah ba'da asar kita kembali halaqah Quran sampai pukul 5 sore. Dari 5 sore itu anak-anak ada sedikit olahraga ya untuk supaya tidak stres ya. Sedikit olahraga lalu kemudian mandi, kemudian persiapan untuk masuk ke melakukan sholat maghrib. Setelah itu sholat maghrib, makan malam, ba'da isya kembali kita ada murojaah sampai pukul 8:30. Setelah itu anak-anak belajar membaca buku sebentar. Jam 9 insya Allah anak-anak sudah tidur kembali. Itu sekilas untuk kegiatannya, kurang lebih seperti itu. Berarti memang benar-benar membiasakan anak sehari-hari dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Baik, untuk SMP, tafadhol Ustaz Abdul Ghaffar. Ya, adapun di jenjang SMP kurang lebih tidak berbeda, namun jika SMA memandatkan dari halaqah tahfidz ataupun halaqah Al-Quran, adapun santri-santri baik putra maupun putri di SMP Al-Wafa dimulai dari bangun pagi hari di pukul 3.30 atau setengah 4. Santri dibiasakan untuk memiliki kebiasaan untuk mengerjakan qiyamul lail yang dilaksanakan di masjid tentunya. Yang kemudian setelah selesai untuk mengerjakan qiyamul lail tersebut, santri memurojaah secara mandiri hafalan-hafalan mereka, ya, di mana target SMP itu adalah 5 juz sebagaimana yang telah disampaikan di video profil yang kita tonton bersama tadi. Kemudian setelah melaksanakan sholat subuh, santri-santri pesantren Al-Wafa khususnya di jenjang SMP ini, mereka melaksanakan kegiatan halaqah Al-Quran. Halaqah Al-Quran yang pertama yaitu ba'da subuh ini yang dilaksanakan hingga kurang lebih sampai pukul 6. Kemudian dilanjutkan kegiatan pagi, mereka melaksanakan piket pagi, membersihkan area-area sekolah atau area-area asrama hingga menjelang 6.30 atau setengah 7. Kemudian mereka dipersilakan untuk menyantap sarapan pagi dan juga mempersiapkan kegiatan pagi mereka. Kegiatan pagi yang di sini yang kami maksud adalah kegiatan KBM formal, kegiatan belajar mengajar yang dimana pada pukul 7.15 mereka dikumpulkan di depan kelas untuk melaksanakan apel pagi yang diisi oleh baik kepala sekolah ataupun guru-guru yang telah terjadwal untuk memberikan semangat ataupun motivasi pembelajaran bagi mereka sebelum memulai aktivitas pagi kegiatan belajar mengajar mereka.
Adapun kegiatan atau KBM mereka di KBM formal dilaksanakan di kelas-kelas masing-masing, baik kelas 7 hingga kelas 9 hingga pukul 12 atau hingga waktu zuhur. Kemudian di waktu zuhur mereka melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kemudian waktu untuk menyantap makan siang, dan untuk waktu siang mereka gunakan untuk istirahat siang. Dan adapun tambahan bagi santri atau siswa maupun siswi kelas 9, mereka mendapatkan jam tambahan berupa pendalaman materi, yang dimana isinya untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi ujian akhir dan juga ujian penerimaan santri baru di jenjang berikutnya. Ini dilaksanakan pada pukul 14 atau pukul 2 siang hingga menjelang asar. Kemudian setelah mereka melakukan kegiatan sholat berjamaah, sholat asar, tiba saatnya mereka untuk melakukan kegiatan halaqah kedua, yaitu halaqah ba'da asar, sampai pada pukul 17 atau pukul 5. Kemudian mereka diberikan kesempatan untuk beraktivitas sesuai dengan santri MA tadi, yaitu olahraga. Di sana ada beberapa lapangan yang bisa dipergunakan untuk siswa maupun siswi, baik lapangan bola, lapangan voli, lapangan basket, dan juga bulu tangkis, yang menjadi fasilitas mereka untuk bermain ataupun berolahraga. Hingga persiapan mereka di 17.30 atau setengah 6 untuk mandi dan persiapan menuju ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Pada sholat maghrib kegiatan mereka makan malam. Kemudian setelah melaksanakan sholat isya berjamaah, kegiatan di SMP Al-Wafa, mereka belajar mandiri untuk menyiapkan pelajaran-pelajaran pada KBM di hari esok. Yang tentunya walaupun ini pembelajaran atau murojaah mandiri, tapi senantiasa diawasi oleh bagian atau petugas kesantrian yang bertugas, yaitu para musyrif ataupun musyrifah, guru-guru kamar mereka masing-masing. Demikian, jazakumullah. Masya Allah. Ini sangat jelas sekali, dan semoga ini jadi pertimbangan matang ya bagi para calon wali santri ini untuk mempertimbangkan masuk ke dalam pondok pesantren Al-Wafa. Ya. Ada tambahan, Ustaz? Ya, jadi sebetulnya pendidikan pesantren ini adalah pendidikan yang lebih sempurna gitu kan, karena pendidikan di pesantren itu 24 jam non-stop, jadi semuanya itu di bawah pengawasan kita gitu kan. Jadi insya Allah orang tua itu sudah lebih nyaman gitu kan dengan menitipkan anaknya di pesantren, karena mereka dibatasi dengan aturan-aturan ya, dan dibiasakan untuk mentaati segala apa yang sudah ditetapkan ya. Dan tentu saja walaupun tadi kedengarannya mungkin apa yang dikatakan oleh Ustadz Taufik dan Ustadz Abdul Ghaffar bahwa kok begitu padat, apakah anak-anak tidak tegang? Insya Allah enggak ya. Ternyata akrab dengan Al-Quran itu, dengan pelajaran-pelajaran agama itu membuat mereka itu nyaman ya. Terus terang kami baru punya pengalaman ya, tahun ini mengadakan daurah tahfidz 30 juz gitu. Saya berpikir apakah kita mampu gitu kan mengadakan hal seperti itu ya, dan ternyata ya alhamdulillah gitu. Sampai saya bersyukur sampai meneteskan air mata gitu tadi. Karena apa yang dibayangkan itu ternyata tidak terjadi gitu kan. Jadi yang tadinya khawatir gitu kan, ini apa terlalu ideal dan sebagainya, ternyata setelah di jalan itu Masya Allah, dan anak-anak itu juga enjoy gitu kan ya. Bahkan tadi saya dengar sambutan dari peserta mengatakan alhamdulillah bahwa dengan daurah 1 bulan ini justru asupan gizi, vitamin, protein kami membaik. Kadang-kadang tambah gemuk gitu kan. Gemuk, kemudian cerah-cerah, ceria gitu kan. Masya Allah. Ya, menikmati gitu. Menikmati ya. Jadi insya Allah jangan punya gambaran orang tua, waduh anak-anak disibukkan gitu. Ya insya Allah ini disibukkan dengan hal yang bermanfaat gitu, untuk kepentingan mereka gitu kan. Dan juga ini adalah untuk meringankan orang tua ketika kembali gitu. Ya sekarang alhamdulillah orang tua dengan apa namanya
pembelajaran online ini merasakan gitu kan. Ya, betapa beratnya ya. Beratnya gitu. Banyak yang stres gitu kan. Banyak yang merasa khawatir dikembalikan ke pesantren takut kena corona gitu. Di rumah juga takut justru tambah berbahaya gitu. Padahal kita tawakal aja gitu. Ya, bahwa semua itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita harus yakin bahwa selama kita menjalani petunjuk Islam ya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus saleh, insya Allah itu semuanya itu akan membawakan berkah bagi kita sekalian. Gitu. Ya. Baik, mungkin untuk selanjutnya kita coba angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Mohon maaf tampaknya belum tersambung. Kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat mengenai pembiayaan di Pondok Pesantren Al-Wafa. Tadi disebutkan sangat terjangkau. Kemudian ini ada pertanyaan cukup menggelitik, Ustadz, dari Bapak Salman di Kalisari. Pertanyaannya ini terkait dengan anak yang berprestasi, Ustadz. Apakah ada penghargaan khusus atau program beasiswa yang diberikan oleh Pondok Pesantren Al-Wafa? Tafadhol mungkin. Ya, insya Allah bagi anak-anak yang berprestasi, termasuk ketika mau melanjutkan ke jenjang berikutnya, nanti sabar dulu ya, antri aja ya. Kami memberikan penghargaan, ya dari segi pembiayaan. Ya tentu saja bagaimanapun kan kalau anak itu berprestasi kita harus berikan reward ya. Memberikan semangat kepada mereka. Nanti bagaimana teknisnya, yang jelas itu insya Allah ada gitu. Insya Allah ada. Kita berikan bagaimana nanti prakteknya mungkin Ustadz Abdul Ghaffar dan Ustadz Taufik yang lebih tahu gitu. Insya Allah yang jelas insya Allah ada gitu. Ada. Ya. Ada tambahan? Iya, terkait dengan pembiayaan ya. Iya, pembiayaan. Ya, sebenarnya ini informasi yang cukup sensitif mungkin. Iya. Tapi di pesantren Al-Wafa tidak menutupi bagaimana seseorang itu mendapatkan fasilitas ataupun pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh orang tua. Dan informasi itu juga kami cantumkan di brosur yang telah kami share atau kami sebarkan baik melalui media sosial ataupun website kami di alwafa.ponpes.id. Mungkin boleh kami sampaikan juga di kesempatan yang berbahagia ini bahwa untuk pesantren Al-Wafa menetapkan bahwa uang pangkal di kesempatan tahun ajaran 2021 dan 2022 sebesar Rp13.400.000 untuk gelombang 1. Dan untuk gelombang 2 tentunya ada perbedaan, yaitu Rp14.150.000. Adapun untuk biaya bulanan atau SPP cukup terjangkau daripada pesantren-pesantren yang lainnya, atau tentunya yaitu mendapat besaran 1.350.000 di tiap bulannya. Dan adapun kegiatan-kegiatan atau kenaikan kelas itu ada pembiayaan daftar ulang tahunan, yaitu sebesar Rp1.500.000. Adapun MA, Ustaz, mohon izin untuk sekalian membacakan. Silakan. Ya. Adapun untuk MA, kurang lebih sama untuk pembiayaan uang pangkal di gelombang pertama Rp11.400.000, ada selisih sedikit ya. Kemudian untuk gelombang kedua Rp12.150.000. Adapun untuk SPP-nya sama, Rp1.350.000 untuk per bulannya. Dan kegiatan di awal tahun atau daftar ulang tahunan sebesar Rp1.750.000. Demikian mungkin. Baik, Masya Allah. Ini sekaligus ada tambahan lagi terkait pembiayaan nih Ustadz, bisa mungkin dijelaskan. Ini ada yang tertarik ingin memasukkan anak ke Pondok Pesantren Al-Wafa, tidak disebutkan namanya, namun dia menyampaikan bahwa anak saya ini kembar. Artinya sekali masuk langsung mau 2. Ini ada diskon khusus atau tidak? Berarti kali 2 ini biayanya kalau langsung. Tafadhol mungkin bisa dijelaskan? Ya, sebetulnya kan anak 2, 3, 4 itu
nggak masalah ya. Iya. Yang jelas harus diyakini bahwa semuanya itu membawa rezeki sendiri-sendiri gitu kan. Jadi yang penting berusaha dulu. Adapun kalau kondisinya memang menyulitkan, ya insya Allah kita juga akan bisa mempertimbangkan ya sesuai dengan kemampuan yang ada pada kami gitu. Nah, jadi yang jelas memang sebagaimana dikatakan tadi bahwa pembiayaan di pesantren kami ini adalah yang paling murah ya dibandingkan dengan pesantren-pesantren yang lainnya. Walaupun tentu saja kami tidak menjanjikan fasilitas ya. Yang kami upayakan adalah kualitas dari pendidikan itu sendiri ya, sementara fasilitas memang kami berusaha ingin mentarbiah anak-anak juga untuk belajar hidup sederhana gitu kan, kemudian tidak berlebihan ya, sehingga yang penting mendukung proses pembelajaran ya, sehingga tentu dengan biaya yang seperti itu disesuaikan dengan kondisi yang ada, walaupun tentu saja hal-hal yang penting seperti tadi konsumsi dan lain sebagainya tentu harus dipertimbangkan memenuhi persyaratan bagi anak-anak yang diporsir untuk belajar siang dan malam ya, insya Allah. Tambahan mungkin ya? Ya baik, silakan. Terkait dengan biaya dan juga beasiswa, hingga di kesempatan tahun ini Pesantren Al-Wafa memiliki anak-anak didik ataupun bapak-bapak yang membiayai beberapa santri kita, yang dimana tentunya mereka mendapatkan pembiayaan berupa SPP tiap bulannya, dan tentunya persyaratan tersebut bagi santri-santri kami yang dimana mereka tergolong dengan orang-orang yang berprestasi, berakhlak yang baik. Ada pula beasiswa yang kami berikan untuk santri-santri yang sudah memiliki hafalan, dan juga alumni-alumni dari SMP yang melanjutkan pada jenjang MA Tahfidz Al-Wafa itu sendiri. Tentunya di sana beasiswa atau pengurang biaya itu bermacam-macam, dan tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan ataupun para orang tua mendapatkan fasilitas sebagaimana yang telah dibicarakan dengan pihak pesantren. Tentunya satu anak dengan anak yang lainnya pun berbeda-beda. Ya, mungkin demikian. Baik, jazakumullahu khairan. Ini penjelasannya insya Allah cukup jelas bagi pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Dan ini ada pertanyaan kembali, ada pertanyaan singkat, sudah banyak yang masuk. Namun kita coba, tadi sudah ada penelpon yang mencoba masuk, kita coba angkat kembali di 021-823-6543. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari siapa, di mana Ibu? Afwan Ustaz. Ana dari Aceh. Ana Ummu Abdirrahman Ustaz. Iya, silakan. Mau ini menanyakan apakah Pondok Pesantren Al-Wafa menerima siswa pindahan Ustaz? Siswa pindahan. Baik. Demikian Ustaz. Jazakallah khair. Wa jazakumullah khair. Ini secara umum. Nah, ini untuk kebijakan pondok sendiri, apakah menerima pindahan? Apakah pindahan dari pondok lain diterima, atau mungkin dari sekolah dengan konsep full day pindah ke pondok? Mungkin secara umum silakan, kami persilakan. Iya, saya coba menjawab ya. Jazakumullah khairan Ummu Abdurrahman yang bertanya melalui layanan telepon tadi. Kami memahami keresahan para orang tua, dan ini sering terjadi pada tiap tahunnya. Ada beberapa santri yang mereka menginginkan untuk melanjutkan jenjang pendidikan mereka di tengah tahun ajaran, baik di kelas 7, 8, ataupun 9, begitu pula di MA kelas 10, 11, ataupun 12. Karena kami juga mengetahui bahwa beberapa pesantren baik di Jawa ataupun yang lainnya di Nusantara, di antara pesantren-pesantren tidak menerima santri atau siswa pindahan. Namun di pesantren Al-Wafa, alhamdulillah hingga di kesempatan ini kami masih menerima siswa-siswa
yang ingin melanjutkan pendidikan mereka ataupun berpindah dari tempat asal dari pendidikan mereka. Namun tentunya ada syarat-syaratnya, yang tentunya itu meliputi yang pertama untuk melengkapi raport dari sekolah asal, kemudian surat pindah, kemudian data dapodik untuk SMP, kemudian NISN, serta yang paling penting di sini kami tekankan adalah surat kelakuan baik dari sekolah asal. Karena termasuk yang menjadi keresahan beberapa pesantren yang menolak, mohon maaf, untuk menerima dari santri-santri pindahan adalah barangkali santri-santri tersebut adalah santri yang bisa jadi, semoga ini tidak terjadi untuk kepada anak-anak kita, santri yang dikeluarkan atau memiliki akhlak yang buruk atau yang lainnya. Tentunya santri pindahan yang diterima di pesantren Al-Wafa pula bukan semuanya pula kami buka selebar-lebarnya, tapi tentunya kami menerima keadaan mereka ataupun kebutuhan mereka, dan tentunya yang terpenting juga disesuaikan kuota yang masih tersedia di pesantren kami. Kalau misalkan kuota di kelas 8 itu masih bisa untuk dipenuhi untuk 2 orang, maka jika ada santri pindahan 1 atau 2 orang maka dipersilakan. Namun jika tidak ada, tentunya kami tidak bisa memaksakan juga. Bagaimana kami menerima santri tapi mereka tidak mendapatkan asrama kan, seperti itu, dan juga jumlah bangku kelas. Wallahu a'lam. Baik, jadi daya tampung yang membatasi ya. Pertama itu. Yang kedua, pada dasarnya insya Allah kami menerima santri pindahan, tapi ya dengan catatan ya. Dengan catatan ya kami juga harus tahu apa sebab kepindahan tersebut gitu. Ya, sebab tadi tidak mustahil karena dikeluarkan atau karena ada masalah di pesantren yang sebelumnya. Ya, walaupun tidak semua begitu ya. Ada juga karena orang tuanya pindah dan lain sebagainya. Nanti ini jadi pertimbangan khusus ya. Ya. Ini semuanya juga demi kebaikan santri, terutama santri yang sudah ada gitu. Jangan sampai terkontaminasi dengan akhlak yang buruk yang dibawa. Dan ini juga berdasarkan pengalaman yang pernah kami dapatkan seperti itu gitu. Masya Allah, berarti menerima pindahan tapi cukup ketat ya saja prosedurnya. Dengan catatan gitu. Baik. Tambahan kali ya, kalau sendiri. Kalau untuk MA sendiri dikarenakan memang tahfidzul Quran, terus kemudian kita pun perlu meng-cross check ya berkaitan dengan kemampuan si santri. Khawatirnya nanti ada keinginan yang besar dari orang tua ternyata tidak tercapai. Jadi nantinya akan ada semacam pernyataan bahwa kita akan berusaha ketika dia pindah dari kelas 11 sampai kelas 12, kita kasih pernyataan kita semampu insyaallah memberikan pendidikan, tapi hasil tidak seperti dengan orang yang dari awal ikut sama kami gitu. Kurang lebih paling seperti itu. Terkait pencapaian target. Betul. Mungkin Ustaz. Baik, ini sekaligus pertanyaan menyambung nih Ustaz sebetulnya dengan MA ini. Terkait dengan target tahfidz Ustaz. Ini ada pertanyaan tidak disebutkan dari mananya, ingin bertanya terkait dengan pencapaian target, apakah di MA tahfidz ini targetnya 30 juz, dan bagaimana secara umum pencapaian di kelas 3 ini atau kelas 12? Terima kasih atas pertanyaannya, ini cukup bagus Masya Allah. Untuk targetnya sendiri insya Allah kita 30 juz, kita upayakan 30 juz, dan alhamdulillah untuk santri kita yang sekarang itu sudah ada yang mencapai 30 juz, alhamdulillah. Padahal ini baru mulai ya. Baru mulai, Masya Allah. Kelas 3-nya, kelas 12 ya. Dan kita terus dibimbing oleh Syekh Nasruddin berkaitan dengan teknis bagaimana pencapaian tersebut. Kita terus berupaya insya Allah, semakin tahun semakin baik insya Allah. Baik, seperti itu. Jazakallahu khairan Ustaz penjelasannya, dan kembali kita coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon di 0218236543, kami persilahkan. Iya. Iya, baik, tampaknya terkait dengan waktu kembali Ustaz di kesempatan terakhir. Tafadhol, mungkin antum bisa memberikan kesimpulan atau ajakan terkait dengan pendidikan di Pondok Pesantren Al-Wafa Setu Bekasi ini. Tafadhol Ustaz.
Ikhwatiman, para pendengar dan pemirsa Roja TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu bentuk usaha kami atau katakanlah partisipasi kami untuk memberikan layanan, memberikan bantuan kepada orang tua santri untuk sama-sama mendidik putra-putrinya di pesantren kami. Karena pendidikan itu pada asalnya memang kewajiban orang tua. Yang akan diminta pertanggung jawab di akhirat nanti orang tua. Kami ini hanya membantu, memfasilitasi, dan tentu saja kami juga punya semangat yang sama, ingin agar anak didik kami juga menjadi anak-anak solih dan solihah. Sehingga kami punya harapan gitu. Ya, seandainya anak-anak kami sendiri, anak kandung kami sendiri, ya tidak bisa memasukkan kami ke surga, ya mudah-mudahan sih bisa semuanya. Ya, dengan harapan mudah-mudahan anak didik kami juga membantu kami agar kami bisa masuk ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah semangat yang kami bangun bersama para asatidah yang lainnya. Ya, dengan harapan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Al-Wafa ini memberikan kontribusi yang positif, yang konkret kepada Islam dan kaum muslimin ke depannya. Sambil tentu saja ya kami juga dalam proses pembelajaran kami selalu mengharapkan ya sumbang saran dari ikhwati iman sekalian untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang, dan juga kami berterima kasih kepada para muhsinin, ya, wabil khusus kepada para jamaah alumni Haji Al-Wafa yang bersama-sama kami yang memberikan kontribusi yang luar biasa untuk keberlangsungan pembelajaran atau KBM di pesantren ini. Kami hanya mengucapkan jazakumullah khairan, semoga ini semuanya merupakan sedekah jariyah bagi antum sekalian, investasi sebagai simpanan di akhirat nanti. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi atas perhatiannya kami mengucapkan jazakumullah khairan. Baik, ada tambahan Ustaz Abdul Ghaffar atau Ustaz Taufik? Cukup. Tambahan sedikit mungkin ya. Baik, tafadhol. Ya, mengakhiri dari acara ini kami tentunya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Kak Lukman yang telah menemani dan juga seluruh kru radio maupun TV Roja atas kesempatan yang telah diberikan bagi kami di pesantren Al-Wafa untuk membagikan informasi kepada para pendengar maupun pemirsa. Dengan demikian kami juga mengajak kepada para pendengar maupun pemirsa, Bapak Ibu, untuk tidak ragu untuk menyekolahkan santri ataupun calon-calon santri ataupun dalam hal ini putra maupun putri antum semua di pondok pesantren yang tentunya selain apa yang kita inginkan dari kehidupan dunia, dan tentunya yang kita harapkan adalah kehidupan akhirat yang tentunya itu lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kita semua dalam menyekolahkan putra maupun putri kita dan mendapatkan pendidikan-pendidikan yang baik untuk mereka, yang dimana kebaikan itu pula kembalinya juga untuk kita sebagai orang tua mereka. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Kami kembalikan kepada Kak Abdul sebagai moderator. Masya Allah, jazakumullahu khairan para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Masih dalam program unggulan kami, Talk Show Pendidikan Islam, dan telah kami hadirkan profil dan juga sistem pembelajaran dari Pondok Pesantren Al-Wafa, Setu, Bekasi, tidak jauh dari kota Jakarta, dan salah satu sekolah atau pondok pesantren unggulan yang bisa menjadi alternatif bagi Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja untuk menyekolahkan anak-anak kita. Dan kami sampaikan jazakumullahu khairan untuk tim dari Pondok Pesantren Al-Wafa, terutama Ustadz Hayat Setiawan Hussein, hafizahullah. Masya Allah, juga Ustadz Abdul Ghaffar dan Ustadz Taufik Muwahid FC. Semoga
kita dipertemukan kembali dalam talkshow pendidikan berikutnya. Dan kami mohon maaf bagi Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja atas segala kekurangan dalam siaran kami. Sampai bertemu kembali dalam acara kami selanjutnya, dan kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pesantren Al-Wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin, wa ala alihi wassahbihi, wa man wala. Pondok Pesantren Al-Wafa adalah lembaga pendidikan yang berbasis pesantren Islamic Boarding School yang berupaya melahirkan generasi muslim yang berakidah dan bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah serta memiliki akhlak yang mulia. Selain itu, anak didik juga dibekali dengan skill, keterampilan, dengan harapan agar mereka mandiri dengan skill yang mereka miliki setelah menyelesaikan pendidikannya di Pondok Pesantren Al-Wafa. Masya Allah, ahsan. Stay gitu, ikhwan. Stay gitu. Stay gitu, ikhwan. Pondok Pesantren Al-Wafa menerima peserta didik baru untuk ikhwan dan akhwat dengan jenjang pendidikan SMP Al-Wafa dan MA Tahfidz Al-Wafa tahun pelajaran 1442-1443 Hijriah atau 2021-2022 Masehi. Adapun visi dan misi serta tujuan Ponpes Al-Wafa adalah memiliki visi lembaga pencetak kader umat berakidah dan bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berakhlak mulia. Misi ke-1, melakukan pemurnian dan pembiasaan syariat Islam dalam keseharian. Kedua, membangun rasa cinta kepada nilai-nilai Islami. Ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam rangka berkhidmat kepada agama dan negara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tujuan pertama, terwujudnya generasi unggul pecinta Al-Quran dan Sunnah. Kedua, mengemban amanah dakwah untuk berkiprah di tengah masyarakat. Ketiga, menyiapkan warga negara berkarakter, cakap, dan berketerampilan untuk kemaslahatan nusa dan bangsa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Keunggulan dan target belajar SMP Al-Wafa. Pertama, target hafalan Al-Quran minimal 5 juz. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. An Amiril Mukminin Abi Hafsin. Kedua, hafal matan hadis. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Ketiga, mempunyai keterampilan menjahit, tata boga, public speaking, dan teknik informatika. Wallahu yarfa'u darajatal muta'allim bi'ilmi. Keempat, menguasai bahasa Arab aktif, lisan maupun tulisan. Tahu arti jalasa? Duduk. Masya Allah, ahsan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan lakukan kembali keunggulan dan target belajar MA Tahfidz Al-Wafa. Pertama, target hafalan Al-Quran 30 juz. Wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Kedua, menguasai ilmu syar'i dasar. Ketiga, pembinaan akhlak. Keempat, menghafal matan tajwid bersanad. Yaqulu roji rahmatil ghafuri
dauman Sulaimanu huwal jamzuri, alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Kelima, menguasai bahasa Arab aktif, lisan maupun tulisan. Keenam, program persiapan masuk perguruan tinggi terbaik. السؤال الأول لماذا الإنسان لابد أن يحفظ القرآن وماذا حصل بعد ذلك؟ تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لكن في الحقيقة القرآن الكريم أنزل لأكبر من ذلك، ليقرأه الناس، نعم، هذا أولا، ثم بعد ذلك يتدبروا، فإذا تدبروا ما فيه خشعت قلوبهم، ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى. Fasilitas dan ekstrakurikuler Pondok Pesantren Al-Wafa. Pondok Pesantren Al-Wafa memiliki lokasi pesantren dan gedung sendiri di lingkungan yang asri. Kedua, area memanah. Ketiga, lapangan futsal, basket, voli, badminton, dan tenis meja. Di taman itu diartikan Keempat, adalah lahan bercocok tanam dan berkebun. tanaman yang di sekitar kebun. Kelima, area beternak ikan dan unggas. Keenam, menjahit dan merajut bagi santri akhwat. Ketujuh, laboratorium komputer. Kedelapan, UKS, usaha kesehatan sekolah. Pondok Pesantren Al-Wafa beralamat di Jalan Umar bin Khattab, RT 2 RW 4, Desa Kertarahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Website www.alwafa.ponpes.id. Email humasalwafa@gmail.com. Narahubung 081 3171 49530 atau 085 771 529982. Mari bergabung bersama Pondok Pesantren Al-Wafa. Pendidikan Islam. Kecerdasan yang kita bangun itu kecerdasan yang meliputi intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial. Kenapa kita mendatangkan masyayikh ini? Karena kita akan mencetak